Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang suka nge-DM lewat sosmed, mereka minta tolong tanyakan gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah, nggak mendengarkan musik lagi. Karena kebanyakan dari mereka tuh pada nanya gini, Ustadz, saya ngedengerin tapi tiba-tiba mungkin ke mall, jadi ingat lagi, pulang-pulang jadi ya gitulah, jadi dia balik lagi gitu. Ya, ini juga penting karena faktanya banyak orang yang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi. Maka faktor utama supaya istiqomah adalah menguatkan tauhid. Ya, ini faktor utamanya. Karena tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah. Ya, terutama seperti yang antum ceritakan tadi. Tatkala kita kembali terdengar musik tanpa kita sengaja, ya kan? Nah, saat-saat seperti ini kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Dan lihat bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu luar biasa. Nabi Yusuf, seorang anak muda belum punya istri, digoda oleh seorang wanita cantik jelita. Pintu-pintu jendela sudah ditutup oleh wanita tersebut. Wanita itu bukan lagi menggoda, bahkan memaksa. Tanpa malu-malu lagi mengajak dengan terang-terangan untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, perhatikan kisahnya Allah sebutkan di surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf. Dan Yusuf hampir saja punya keinginan pun terhadapnya. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Kalaulah Allah tidak menolong beliau. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebabnya Nabi Yusuf alaihissalam ditolong dalam kondisi yang sangat genting tersebut. Kata Allah, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan perbuatan buruk dan keji tersebut dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas itu artinya apa? Yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan niatnya hanya karena Allah. Yaitu dia jauhi syirik besar dan syirik kecil. Itu artinya orang yang ikhlas. Tauhid. Ini kunci utama supaya istiqamah tauhid. Dan agar tauhid kita kuat bagaimana? Belajar. Menuntut ilmu. Maka ilmu yang paling penting didalami setelah berhijrah adalah ilmu tentang tauhid. Ini nomor satu. Yang kedua, banyak berdoa. Jangankan kita jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jadi ini penting, harus banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. Kemudian yang ketiga, mesti ada usaha. Ya, harus. Seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling. Iya. Beliau berusaha menutup telinga, menjauhi. Inna ibna Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sami'a mizmaran. Sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendengarkan seruling ditiup. Maka beliau segera meletakkan dua jarinya ke dua telinganya. Wa na'a 'anit tariq, dan beliau menjauh dari jalan. Wa qala li, lalu beliau berkata kepadaku, yaitu kepada Nafi, ya Nafi, hal tasma'u syai'an, wahai Nafi, apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu? Qultula, aku jawab tidak. Farafa usbu'aihi an udhunai, barulah beliau melepaskan dua jarinya dari dua telinganya. Waqal, lalu beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasana'a mithla dhalik. Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan, maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau tidak sengaja kita mendengarkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, untuk menutup telinga atau menjauhi sumber suara. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa
alat musik sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seperti kata sebagian orang, musik belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin dikatakan haram. Nah, hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan alat musik itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita coba-coba mendekati, harus ada usaha untuk menjauhinya. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami. Jadi faktor kita diberikan hidayah oleh Allah juga karena kesungguhan kita. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Kemudian yang keempat, agar kita tetap istiqamah, selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Ingat, setelah mati ada pertanggungjawaban. Setelah mati kita akan memanen perbuatan kita. Ini harus selalu dihadirkan dalam hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Kemudian yang kelima, harus dibatasi pertemanan dengan orang-orang yang masih suka maksiat tersebut. Berteman boleh, tapi jangan dijadikan teman dekat. Ya. Kita tetap berusaha memberi nasihat kepada mereka. Dan itu bukti cinta yang sebenarnya. Tapi untuk dijadikan teman dekat, teman curhat, teman bergaul, itu nggak boleh lagi. Jadikan teman bergaul kita, teman dekat kita, orang-orang saleh, para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Ini 5 ya, yang semoga bisa membantu kita istiqamah setelah berhijrah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Wah, udah sangat-sangat lengkap banget ya itu. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Nah, terima kasih atas kedatangan antum. Jazakumullah khairan. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kru Sahla TV atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan.